بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pemirsa? Mudah-mudahan dalam kesempatan ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dalam podcast kali ini saya akan mencoba mengupas tuntas terkait dengan pelatihan, modul pelatihan terkait dengan pendidikan Islam ya. Pendidikan Islam. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada kali ini. Pak Dep, gimana kabarnya Pak Dep? Assalamualaikum. Kasur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin. Ya. Nah, pemirsa, Pak Dep sudah ada sebagai narasumber kita pada kesempatan kali ini ya untuk membahas modul pelatihan yang beliau buat ya pemirsa. Oh ya, Pak Dep sekarang lagi sibuk apa nih ngomong-ngomong nih? Alhamdulillah baik Kasur, masya Allah nih. Ya masih biasa mengajar murid ya. Oke, kegiatannya. Ya selain itu juga sedang bikin modul Kasur ya modul. untuk pelatihan guru sekolah dasar PAI seperti Mantap itu. sekali ya Pak Dep ya. Oke. Baik. Saya baca modul yang Pak Dep buat ini Silitas tadi ya. Judulnya itu modul interaksi sosial berbasis konstruktivistik dan gaya komunikasi Islami guru untuk murid sekolah dasar dengan model ADI ya Pak Dep ya. Betul Kasur. Wih, luar biasa sekali nih judulnya Pak Dep ini. Iya, alhamdulillah. Oke, langsung saja. Ada beberapa hal yang ingin saya tanya untuk mengupas modul terkait modul ini ya Pak Dep ya. Jadi yang pertama itu modul interaksi sosial. Memangnya ada apa sih Pak Dep latar belakang membuat modul ini gitu? Oke, baik Kasur, terima kasih sebelumnya pertanyaannya. Mungkin saya sapa dulu ya ke pemirsa podcast Pendidikan Islam. Oke, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jadi kenapa ya kamu modul interaksi sosial? Kenapa interaksi sosial? Karena memang berdasarkan dari hasil meta analisis yang sudah kami peroleh ya dari kuesioner dengan beberapa kuesioner. Nah, ternyata memang ditemukan bahwa di tingkat dasar pendidikan guru pendidikan agama Islam itu masih cenderung menggunakan model satu arah Kang. Ini memang masih cenderung banyak memberikan pembelajaran dengan ceramah. Udah gitu juga memang guru itu dia menerapkan konsep gaya komunikasi Islami seperti kaulan lainan, kaulan kariman. Cuma memang realita di lapangannya itu masih kesulitan gitu realitanya. Jadi memang ketika murid konflik dan lain sebagainya, guru sangat sulit sekali untuk menerapkan itu, dan ditambah interaksi sosial dari guru itu tidak berkembang ya, karena ditemukan dari persepsi guru bahwa ditemukan interaksi sosialnya itu murid itu banyak yang masih kurang bisa belajar dalam kerjasama, kurang juga dalam berempati dengan toleransi dengan sesama muridnya. Makanya dari itu kami mencoba untuk menyusun modul interaksi sosial ini berbasis konstruktivistik dan gaya komunikasi Islami guru untuk murid sekolah dasar dengan menggunakan model ADI. Mungkin itu sih kan latar belakangnya seperti itu. Oke. Jadi lebih ke pendekatan Islami lah gitu ya Pak Dep Iya, ya. betul Kasur. Jadi memang ya kenapa sih konstruktivistik gitu kan? Iya. Yang selama ini mungkin ada dikotomi nih antara pendidikan barat dengan Islam gitu. Makanya ya kami mencoba untuk menerapkan itu. Pada dasarnya ya bisa untuk bersamaan untuk proses pembelajaran, karena kebutuhan sekarang ini kan murid itu kan tidak lagi teacher center Kak Sur yang sudah kita pahami ya sebagai guru, tapi lebih ke student center. Student center. Jadi kita menggali kebutuhan dari murid itu. Nah,
pendekatan konstruktivistik ini ya itu dinilai relevan dengan kebutuhan pembelajaran saat ini, di mana memang murid menjadi senternya, menjadi pusatnya untuk belajar seperti itu. Dan memang yang kita kenal teori konstruktivistik itu ya ke arah sana gitu kan. Kita tidak ke behaviorisme atau ke humanistik seperti itu. Jadi memang lebih ke pendekatannya aja memang sesuai dengan kebutuhan saat ini seperti itu, Kasur. Mungkin itu juga yang menjadi latar belakang pada kenapa konstruktivistik ya, betul. bukan bukan humanistik. Kan masih banyak tuh teori-teori seperti behaviorisme gitu Betul. Nah, jadi yang diterapkan dalam modul ini berarti konstruktivistik. Seperti itu, Kasur. Jadi lebih mengerucut lagi ya Pak Dep ya. Betul, khusus lagi gitu. Betul. Nah, Pak Dep, jadi dalam modul juga pendekatan konstruktivistik ini disandingkan dengan gaya komunikasi Islam guru ya Pak Dep. Ya, itu maksudnya bagaimana itu Pak Dep? Ini pertanyaan yang menarik nih Kang. Ini banyak juga pertanyaan disampaikan nih, kok kenapa sih harus dengan gaya komunikasi Islami? Iya, gitu? betul. Kok nggak gaya komunikasi guru pada umumnya? Karena memang kan ini kan pembelajaran PAI ya Kang. Tentunya dalam Al-Quran pun ya terkait metodologis dari pengajaran juga kan sudah disampaikan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya hasan. Jadi serulah manusia kepada jalan Rabbmu ya dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan bantahlah ya dengan cara yang terbaik. Itu di surat An-Nahl. Jadi memang ini konsep Al-Quran. Nah, konstruktivistik juga itu erat kaitannya dengan bahasa, Kang. Jadi dengan language and talk ya, di mana si Vygotsky ini justru merumuskan juga sebelum adanya konstruktivistik ini, dia memang terkait dengan sosial budaya. Nah, di mana sosial budaya PA itu dekat dengan kaidah-kaidah bahasa Arab dan Al-Quran, keislaman. Nah, sepertinya kan jadi guru juga harus memiliki keterampilan itu, Kang, bagaimana menerapkan qaulan lainan, bahasa yang lembut, dan qaulan kariman. Dan Allah juga kan sudah menjelaskan itu ya. Faqul lahu qaulan lainan, faqul lahu qaulan kariman. Nah, itu adalah bahasa-bahasa yang santun, yang mulia, di mana dalam pengajaran itu kita memposisikan guru itu dengan pengajaran yang aman, dan murid itu merasa nyaman situ, sesuai dengan amanat dari Kemendikbud ya, dengan lingkungan yang aman seperti itu, Kang Sur. Baik Pak Dep, menarik sekali nih pembahasannya nih. Cukup mendalam sekali ya ini ya, modulnya mantap sekali ini. Kita harus benar-benar mengkajinya dengan seksama ini, jadi harus benar-benar memahami gitu kan isi modulnya gitu. Tapi ya menurut saya kalau misalkan tidak ada yang secara kita kaji sendiri itu mungkin agak sulit ini pada kajiannya ini. Ya, betul itu kan. Nah, kemudian pada ini kan berarti modul yang dikembangkan untuk pelatihan guru di tingkat apa nih? SD atau SMP atau SMA kah atau yang lain, pada gimana nih? Nah, sesuai dengan analisis kebutuhan di awal, memang kita mencoba di tingkat dasar dulu, tingkat dasar ya, dulu gitu kan. Nah, kemungkinan bila mana nanti para guru ya sudah memahami atau menguasai modul tersebut, nah itu bisa diterapkan mungkin di tingkat menengah atau tingkat atas. Karena memang di tingkat dasar pun ini menjadi landasan dasar pertumbuhan siswa ya, pertumbuhan peserta didik ya. Betul, karena keterampilan interaksi sosial itu sangat mendasar, Kak. Kalau memang di tingkat dasar itu keterampilan interaksi mereka itu tidak tumbuh, tidak berkembang, tentunya akan sulit untuk di tingkat SMP dan SMA. Karena memang ini kajian ini pun juga untuk generasi alpha, murid generasi alpha yang tahun 2010. Nah, kan memang kan mereka kan tumbuh itu kan ini ya Kang, dengan adaptif teknologi, ya terus suka bergerak gitu kan, cenderung visual, ya terus sangat aktif lah. Nah, ketika seorang guru tidak memfasilitasi itu, kemungkinan kan mereka tumbuh interaksi sosialnya itu tidak berkembang gitu kan. Nah, makanya bagaimana sesuai dengan amanat dari Kemendikbud juga, ya bagaikan gayung bersambut Kang, dengan penyusunan modul ini ternyata Kemendikbud juga dengan kurikulum merdeka itu
pendekatannya dengan pembelajaran mendalam atau deep learning, di mana mindful, meaningful, dan joyful learning itu menjadi bagian dari pembelajaran mendalam seperti Berarti itu. ada relevansinya juga ya pendekatan dengan Kemendikbudrismen itu ya. Jadi memang Oh, iya. ini tadi yang saya bilang baik kan Iya. yang bersambut. Betul. Ternyata memang amanat dari Kemendikbudrismen saat ini ya dengan pendekatan pembelajaran mendalam itu yaitu jadi satu motivasi kami untuk membuat modul interaksi sosial ini. Luar Jadi biasa. interaktif seperti itu, Kang. Ya, bisa luar biasa sekali ya modul pelatihan yang Pak Dep buat ini ya, karena memang menyentuh nilai-nilai Islam pertama dan awal perkembangan peserta didik ya. Betul. Sejak dini ya. Betul, Kita harus betul. benar-benar mengarahkan mereka dengan nilai-nilai Islami yang bisa mengarahkan kehidupan mereka ke depan nanti ya Pak Dep ya. Betul, Kak Sur. Ya, jadi kita memang harus menyiapkan murid-murid kita itu untuk generasi emas ya, katakanlah seperti itu ya. Jadi memang harus kita coba bayangkan ya Kak Sur, kalau kemampuan interaksi sosial tidak tumbuh, tentunya kita tidak akan bisa untuk bagaimana murid kita ke depan untuk berkolaborasi atau dengan kemampuan memiliki empati yang tinggi untuk toleransi kepada sesama anak bangsa. Ya, nilai-nilai Seperti itu memang harus kita tumbuhkan dari sejak dini ya Pak Dep ya. Betul, Kak Sur, itulah salah satu indikator Sebagai dasar gitu betul kan. yang dicoba untuk diteliti Oke. bagaimana interaksi sosial itu yang tadinya belum meningkat menjadi meningkat untuk dilatih seperti itu. So, tentunya dengan guru yang memiliki keterampilan dalam mengolah proses pembelajaran dengan active learning seperti itu. Makanya modul untuk guru PA ini dirasa sangat penting sekali ya Pak Dep ya. Betul, sangat untuk penting dibuat sekali. saya untuk diketahui gitu oleh para pendidik ya. Betul, Kak Sur, insya Allah. Nah, Pak Dep, ini pertanyaan berikutnya yang terakhir nih ya. Mungkin pertanyaan ini mudah-mudahan akan menjadi pertanyaan yang mewakili pertanyaan terkait dengan modul pelatihan ini ya Pak Dep ya. Betul. Nanti kurang lebihnya mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi sama Pak Dep. Mungkin pertanyaan ini hanya mewakili saja. Jadi pertanyaan terakhir ini, apa sih yang menjadi output Pak Dep untuk modul interaksi sosial ini? Gitu. Jadi hasil daripada modul pelatihan guru ini, output yang memang nanti akan ada gitu kan, akan timbul itu seperti apa itu Pak Dep nanti hasilnya? Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya Kak Sur. Jadi sebelum kita ke output, tentunya amanat pendidikan Nabawiyah itu kan adalah taisir dan tafsir ya, memberikan kemudahan dan mengembirakan. Sebagaimana Nabi SAW itu mengutus para sahabatnya ketika memberikan pembelajaran itu ya, beliau mengamanatkan yasiru wala tu'asiru wa basiru wala tunafsiru, mudahkan, jangan mempersukar manusia, gembirakanlah manusia, jangan membuat mereka lari. Ya, jadi prinsip inilah yang sejalan dengan kebutuhan pendidikan sekarang, Kak Sur. Jadi outputnya bagaimana guru mencoba membuat pembelajaran itu yang menyenangkan, yang joyful learning, terus juga tidak membuat murid takut gitu, Kak Sur. Dan tentunya berbasis nilai-nilai Islam ya Pak Dep. Iya, interaktif. Sekarang coba Kak Sur bayangkan ya, ketika pembelajaran itu hanya monoton satu arah gitu ya, itu kan akan sangat pasif gitu ya Kak Sur. Itu coba Kak Sur bagi guru. Jadi ya murid pun akan ngerasa terkekang pada ya. Dan juga kalau misalnya tidak dengan komunikasi yang gaya komunikasi Islam yang kaulan lainan, tentunya misalnya gitu, murid-murid sekarang kita belajar tentang materi adab ya. Oke, arti adab. Nanti kalau yang nggak tanya, nanti bapak yang nanya ya. Kan murid takut kan. Tapi dengan kaulan lainan, di mana mungkin di awal pembelajaran guru sudah mencoba untuk lebih bersahabat dengan apa kabar anak soli gitu kan, gimana kabarnya hari ini gitu kan, misalnya dengan seperti itu gitu, mungkin ada apresiasi yang memang membangkitkan semangat belajar gitu Kak Sur, atau dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik dulu gitu kan, atau dengan Kak Sur, istilahnya ice breaking dulu gitu kan, untuk penyemangat motivasi dia. Misalnya, siapa yang hari ini sholat subuhnya di masjid, ya kan, misalnya kan itu kan murid jadi
bersahabat itu kasur. Iya, sebagai penggugah juga Nah, kan. jadi buat guru dia, tidak punya ketakutan Iya, untuk oke. belajar agama, tidak bosan gitu. Coba bayangin ketika tidak ada pembelajaran model aktif ya kasur, bagaimana problem based learning itu dijalankan, project based learning itu dijalankan, discovery learning dijalankan, sampai cooperative learning itu dijalankan, tentunya kan monoton, Iya, iya. hanya satu arah saja, terus nggak ada model pembelajaran yang bisa merangsang murid untuk tumbuh dalam keaktifan belajar. Karena amanat dari Kemendikbud juga untuk tingkat dasar itu kasur, itu adalah bagaimana lulusan itu, profil lulusan itu ya, untuk mampu berpikir kritis dan bagaimana cara belajar kasur. Itu tuntutan di naskah pendidikan pembelajaran mendalam. Nah itu makanya tadi bilang baikkan gaya yang bersambut, modul ini ala kulihal juga selaras dengan kebutuhan dari Kemendikbud itu. Oke. Jadi mungkin yang saya tangkap begini ya pada pihak. Jadi apapun metodenya gitu kan, apapun medianya, tetap saja yang paling utama yaitu komunikasi. Bagaimana komunikasi itu dibuat gitu ya. Iya, ada terjalin interaktif kan. kasur. Iya. Jadi sekarang ini kan kebutuhannya adalah bukan lagi hierarkis kasur. Ini bukan guru ke murid itu sebagai dialogis, ya. Okay. Jadi dialogis partisipatif gitu. Jadi ada komunikasi. Ya gimana? Seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kan berdialog. Ya ketika mendapat wahyu untuk menyembelih itu kan diajak dialog anaknya. Bayangin kasur ini diajak dialog. Dan juga Luqman dengan anaknya, ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jadi di situ ada dialog. Komunikasi. Ada dialog. Ini pendidikan Islam itu pada dasarnya adalah ada interaksi, ya, interaksi yang memang membangun. Nah itu sejalan dengan pendidikan konstruktivistik. Jadi pengetahuan itu dengan interaksi. Ya bukan pengetahuan itu di apa ya? Ya kita bayangkan kalau konstruktivistik itu kan bagaimanapun sumber dayanya, ya tapi kalau nggak ada komunikasi, nggak ada interaktif yang dibangun, tentunya akan rapuh. Seperti itu. Jadi itulah yang menjadi dasar pemikiran Padep juga dalam pembuatan modul pelatihan ini ya. Betul, pendekatan konstruktivistik melalui komunikasi guru dengan cara Islami gitu. Betul. Ya. Nah juga ditambah dengan modul ADI. Ini modul ADI ini memang model dalam pembuatan struktur pembuatan ini dalam modul ADI, di mana di analyze, ya terus desain, development, terus setelah itu diimplementasikan, setelah itu dievaluasi. Dan ini juga sudah modul ini kasur sudah melewati uji development dengan sudah di validator ya, dan mendapatkan nilai 0,93 dan sangat valid dan sangat layak untuk digunakan untuk guru-guru. Luar biasa. Luar biasa ini pemirsa ini. Ya mudah-mudahan modul ini bisa dibaca oleh setiap para guru ya, dan juga dipelajari kasur. Oke. Saya juga kebetulan belum ada baca nih pada modul Padep ini ya. Yang mudah-mudahan nanti saya punya dan saya bisa baca. Dan saya bisa bertanya apa yang memang harus saya ketahui gitu. Ya, buat kasur nanti gratis. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Padep. Baik Padep, untuk pertemuan kita di podcast ini mungkin cukup sekian. Mungkin sebelum kita tutup podcast ini, mungkin ada 1-2 patah kata yang Pak Dep sampaikan untuk pemirsa di rumah. Untuk pemirsa di rumah, podcast edukasi pendidikan Islam, ya menjadi guru adalah bagaimana menjadi guru pembelajar sepanjang hayat. Kita harus terus belajar dan terus harus memahami kebutuhan dari karakteristik murid kita, tentunya dengan pendekatan dari modul ini, yang mudah-mudahan proses pembelajaran kita menjadi lebih berguna, lebih bermanfaat dan lebih berdampak kepada para murid-murid kita untuk masa depannya. Mungkin itu kasur. Luar biasa. Ya mudah-mudahan modul ini bisa bermanfaat untuk Pak Dep khususnya yang membuat, dan umumnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita juga bisa mengambil libro daripada apa yang Pak Dep berikan dalam modul ini. Mungkin kurang lebihnya saya sebagai host, sebagai pembawa acara pada podcast kali ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Dep. Sehat selalu, sama-sama bisa menjalankan semua yang Pak Dep rencanakan. Amin. Lancar semuanya. Amin. Ya, oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين